Bertemu lagi dalam pembelajaran fisika kelas 10 di SMA. Kita sekarang masuk pada bab yang namanya vektor. Vektor. Nah, apa itu vektor? Bapak yakin kalian belum pernah dapat ini waktu di SMP, ya. Tapi kita akan pelajari vektor di SMA. Nah, untuk besaran vektor sendiri, ya, bab vektor kita akan bagi dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan yang bersifat matematika. Kemudian kita akan masuk fisikanya. Ya, jadi yang pertama adalah matematika vektor. Kemudian kita akan masuk pada fisikanya. Fisika vektor. Harusnya matematikanya diajarkan di mapel matematik, tapi kalian baru dapat nanti di semester 2. Semester 1 belum dapat. Akhirnya Bapak harus jelasin dulu. Oke, jadi kita akan bagi dua. Yang pertama matematikanya dulu, kedua baru fisikanya. Nah, matematika vektor ini adalah yang kita pelajari disebut dengan trigonometri. Trigonometri. Apa itu trigonometri? Perhatikan, tri artinya apa? Tri artinya 3. Gono itu dari bahasa Yunani. Goneo itu artinya apa? Goneo itu artinya sudut. Ya. Goneo itu artinya sudut. Metri artinya apa? Metri itu artinya pengukuran atau perhitungan. Pengukuran 3 sudut. Kita akan otak-atik tentang sudut di dalam fisika. Nah, sudut di dalam fisika, karena ini ada 3 sudut ya. 3 sudut yang kita ukur. Ada satu benda yang punya 3 sudut dalam matematik. Kalian tahu apa itu? Benda yang punya 3 sudut di dalam matematik. Benda apa? Yes, you're right. Namanya adalah triangle atau segitiga. Ya, sebuah segitiga memiliki 3 buah sudut. Sudut 1 kita kasih nama alfa, sudut kedua kasih nama beta, sudut ketiga kasih nama gamma. Disebutnya alfa, beta, gamma. Kalian harus belajar cara menulis huruf alfa, huruf beta, huruf gamma. Ini adalah huruf-huruf dalam abjad Yunani. Alfa, beta, gamma. Kalau dalam abjad kita, abjad Latin namanya, huruf A, huruf B, huruf C. Ya. Misalnya dalam abjad yang lain, namanya lain lagi. Dalam abjad Yunani namanya alfa, beta, dan gamma. Ya, ini supaya hafal nih ya. Ini disebutnya alfa, ini disebutnya beta. Kok betanya seperti ini? Huruf B ya, beta. Ini disebutnya gamma. Ini hanya menyatakan sudut, lambang dari sudut. Ada juga yang pakai lambang sudut pakai theta. Ya, ini disebutnya theta. Boleh-boleh saja. Mau alfa 1, alfa 2, alfa 3, boleh-boleh saja. Itu hanya lambang dari sudut. Ya, jadi kalian jangan pusing, jangan bingung. Kok ini pakai alfa, kok itu pakai theta, kok itu pakai beta. Kenapa ada alfa 1, alfa 2, alfa 3? Nggak usah pusing, karena itu semua cuma lambang dari sudut. Yang penting adalah besar sudutnya berapa. Nah, itu yang pentingnya. Nah, untuk trigonometri, kita akan bahas dulu matematiknya. Fisikanya nanti dulu, ya, kita belum belajar fisikanya. Kita pelajari dulu matematiknya. Untuk matematika trigonometri, kalian akan bertemu dengan segitiga siku-siku. Tahu segitiga siku-siku? Segitiga yang salah satu sudutnya berapa besarnya? Yes, 90 derajat. Jadi misalnya ada sebuah segitiga siku-siku. Ya. Ini salah satu sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Nah, segitiga ini akan sangat sering kepake di dalam fisika. Ya, karena fisika sangat membutuhkan matematika trigonometri. Bukan cuma pembelajaran vektor ya, tapi dalam pembelajaran lain pun
ada di dalam fisika ya, trigonometri. Jadi Bapak harap kalian pelajari bagian trigonometri dengan serius, dengan sungguh-sungguh supaya bisa ngerti gitu ya, apa itu trigonometri. Nanti trigonometri ini akan kita terapkan pada fisika vektor. Kalau Bapak langsung kasih fisika vektor, kalian bingung karena belum ngerti matematiknya, belum bisa ngitung-ngitungnya. Ya, sekarang kita akan menghitung-hitung matematiknya dulu, namanya trigonometri. Nah, kalau segitiga siku-siku, ya, berarti ini ada sudut ya. Kita kasih nama sudut alfa 1, alfa saja. Ini kita kasih nama sudut beta. Kemudian kita kasih nama sisi-sisinya. Sisinya ada 3, kasih nama saja. Misalnya A, B, C. Bebas kasih namanya, tidak harus begini. Kalian mau kasih A di sini boleh, A, B, C boleh, dan lain sebagainya boleh ya. Nah, pada trigonometri dikenal tiga fungsi trigonometri ya, yang disebut sinus, yang kedua kosinus, yang ketiga tangen. Didefinisikan nilai sinus, nilai kosinus, dan nilai tangen. Ini adalah definisi, ini buatan manusia supaya lebih gampang. Sinus itu didefinisikan sebagai depan sudut dibagi sisi miring. Kosinus didefinisikan sebagai samping sudut dibagi dengan sisi miring. Sementara tangen didefinisikan sebagai depan sudut dibagi samping sudut. Nah, ini adalah definisi-definisi dari trigonometri. Sebenarnya ada 6 ya. Ini ada 3. Bapak kasih 3 lagi. 3 lagi yaitu sekan. Kosekan dulu. Kosekan. Sekan. Dan kotangen. Tapi kosekan, sekan, kotangen itu sebenarnya hanya kebalikannya. Kosekan itu kebalikannya sinus. 1 per sinus. Sekan itu 1 per kosinus. Kotangen itu 1 per tangen. Berarti definisinya dibalik juga. Kalau 1 per sinus, berarti kalau sinus itu depan sudut per sisi miring, maka ini dibalik ya. Sisi miring dibagi depan. Sekan dibalik aja kosinus. Samping bagi miring, kita balikin jadi miring bagi samping. Kalau tangan, depan bagi samping, kita balikin jadi samping bagi depan. Tinggal dibalik saja 3 definisi berikutnya. Jadi perhatikan, ini ada 3 definisi, ada 6 definisi, kalian harus hafal. Dan definisi ini semuanya terkait dengan segitiga siku-siku ini. Jadi segitiga siku-siku ini melahirkan 6 definisi. Sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Nah, sekarang kita lihat. Yang dimaksud dengan sinus apa? Depan sudut bagi sisi miring. Nah, sudut ini apa sih? Yang dimaksud dengan sudut ini apa? Sudut ini adalah salah satu sudut yang ada di segitiga siku-siku. Boleh sudut alfa, boleh sudut beta. Kalau 90-nya tidak dipakai di sini. Ya, 90-nya itu adalah sebuah keistimewaan. Ini tidak dianggap sudut yang ada di definisi 6 ini. Jadi, definisi 6 ini cuma menggunakan sudut alfa atau sudut beta. Oke, misalnya kalian mau pilih sudut apa nih? Kita pilih sudut alfa. Ya, ini Bapak hapus dulu. Misalnya kalian memilih sudut alfa, berarti sin alfa. Nah, sin itu singkatannya, sinus itu singkatannya sin. Kosinus.
singkatannya cos. Tangen singkatannya tan. Kosekan singkatannya panjang ya, kosek. Sekan singkatannya sek, alfa. Kotangen singkatannya cotan. Nah, ini singkatan. Kalau kita pakai sudut alfa nih ya, ini semuanya pakai sudut alfa. Cara nulisnya begini ya: sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosek alfa, sek alfa, kotan alfa. Cara menulisnya seperti ini. Sekarang kita lihat definisinya. Kalau sudut alfanya ada di sini nih. Ini sudut alfa. Maka yang mana yang namanya depan sudut? Depan sudut, kalau ini sudut, ya. Perhatikan, ini sisi miring ya. Sisi miring itu udah pasti C. Tidak mungkin B, tidak mungkin A. Sisi miring pasti C. Depan sudut yang mana? B atau A? Sisi B atau sisi A? Tentu depan sudut ya, sisi B. Berarti sin alfa adalah B per sisi miring. Sisi miringnya C, B per C. Bisa? Gampang ya? Kita coba. Cos alfa. Lihat definisi. Cos itu samping bagi miring. Samping sudut bagi sisi miring. Samping sudut yang mana? Kalau ini namanya depan, berarti samping yang ini. Ini samping. Berarti samping sudut itu huruf A. A per sisi miring C. Kalau tangan alfa, depan dibagi samping. B per A. Bisa? Harus bisa ya. Kosekan. Kosekan itu kebalikannya sinus. Sinus itu depan bagi miring, berarti balikin. Miring bagi depan. B per C sinus, berarti kosekannya C per B. Sekan kebalikannya kosinus. Kosinusnya A per C, balikin menjadi C per A. Bisa ikuti? Kalau ke tangan, kebalikannya tangan. Tangannya B per A, berarti ini menjadi A per B. Ini kalau memakai sudut alfa. Boleh nggak pakai sudut beta, Pak? Oh, boleh sekali pakai sudut beta. Bagaimana kalau sudut beta? Nah, kita lihat ya. Bapak hapus yang mana? Kalian udah catat ya? Bapak harap kalian catat nih. Bapak hapus ini. Bapak mau pakai sudut beta. Kalau sudut beta gimana ya? Coba ya. Berarti sin beta. Supaya kalian latihan tulis ya. Ini sambil kalian tulis ya. Cos beta, tan beta, kosek beta, sek beta, dan cotan. Kotan beta atau kotangan. Beta sudutnya yang ini. Berarti depannya yang mana? Depannya berarti depan sudut dong, ini. Nah, ini jadi depan sekarang si A. Bagi beta, ini depan. Ini jadi samping. Berarti sin beta apa? Sinus tadi adalah depan bagi miring. Depannya A, miringnya C. Cos beta samping bagi miring, B per C. Tangen beta depan bagi samping, A per B. Kosek beta kebalikannya sin beta, tinggal kalian balikin aja. Ini A per C berarti C per A. Sekan beta kebalikannya cos, C per B. Kotan beta adalah kebalikannya tan, berarti B per A. Ya, ini. Kalau pakai sudut beta. Pak, bisa nggak pakai sudut 90? Nggak bisa. Tapi nanti Bapak ajarin cara pakai sudut 90. Sekarang kalian hafalkan definisi sin, cos, tan, kosek, sek, tak, kotan. Ya. Bapak kasih cara cepatnya. Cara cepat ngapalin sin demi. Biasanya orang tulisnya sin demi. Kosami. Dan tandesa. Apa artinya? Sin demi, sinus itu depan bagi miring. Sin demi, depan miring. Kosami, samping miring. Samping bagi miring. Kosami. Tandesa, tangan
itu depan bagi samping. Tan itu adalah depan bagi samping. Tandesa. Jadi sindemi, kosami, tandesa. Bukan pandemi ya. Kalau pandemi itu COVID-19. Ini sindemi. Sindemi, kosami, tandesa. Hafalkan singkatan ini untuk mendapatkan definisinya. Kalau ini sudah hafal, kita coba pakai angka ya. Siap? Kita pakai angka. Bapak hapus nih ya. Ya, kita coba pakai angka. Bapak punya Bapak punya segitiga siku-siku. Misalnya Bapak kasih angka, bukan misalnya, ini angka benar ya. Ketika ini sudutnya katakan 37 derajat, ini siku-siku, maka sudut ini berapa? Tinggal kalian kurangi saja ya. 90 derajat kurangi 37, maka diperoleh sudut 53 derajat. Kalau seperti ini, maka kita bisa beri angka. Misalnya kalau ini 3, maka ini 4, ini 5. Ini disebut segitiga istimewa. Kenapa istimewa? Karena angka-angkanya gampang dihafalin ya. 37 berarti 3, 4, 5. Tapi ingat yang 3 itu di depan 37. Kalau di depannya 53 adalah 4. Ini bisa juga dibalik, boleh. Misalnya dibalikan. Ini sudut 53, ini sudut 37 derajat, boleh saja. Berarti 3-nya di mana? 3-nya di sini. 4-nya di sini. Kalau 5 itu adalah sisi miring. Jadi boleh dibolak-balik begini. Maka kita bisa dapat nilai-nilai yang tadi. Misalnya sin 37. Sindemi. Depan bagi miring. Sudutnya 37. Berarti 37 depannya adalah 3. Depan bagi miring. Miringnya 5. Sin 37 itu adalah 3/5. Nah, dapat angka ya? Sin 37 3/5. Kalau cos 37, cos 37 itu adalah kosami, samping bagi miring. 37 sampingnya berapa? 4. Berarti 4/5. Tan 37, tangan itu tandesa, depan bagi samping. Depannya 3, sampingnya 4. Berarti 3/4. Kosekan. Kosekan 37. Kebalikannya sinus, berarti 5/3. Sekan 37. Kebalikannya kosinus, berarti 5/4. Kotan dari 37, berarti kebalikannya tangan, yaitu kalau tangannya 3/4 berarti 4/3. Tugas ya, Bapak kasih tugas ya. Tugas. Nah, kalau 37 udah, berarti kalian tugasnya yang sin 53 berapa? Cos 53 berapa? Tan 53 berapa? Kemudian kosekan 53 berapa? Sekan 53 berapa? Dan tan 53 berapa? Tugas ya. Kerjakan di kertas lembar, kasih nama, harus kasih nama kertas lembarnya. Kemudian japri ke Bapak. Oke, ini tugas 1. Nanti ada tugas lain dong. Ini baru tugas 1 ya. Cari nilai ini, tugas pertama. Lanjut. Segitiga ini bisa pakai angka lain. Tapi sudutnya tetap sama, misalnya segitiganya diperbesar nih. Segitiganya diperbesar sehingga ini jadi 6. Kalau ini kan 3, ini jadi 6, berarti ini kali 2 aja. 8, 10. Sudutnya sama. 37 derajat dengan 53 derajat. Perhatikan sudutnya sama. Apakah nilai sinnya sama? Nilai sinnya sama persis. Sin 37 berapa? Kalau di sini sin itu depan per miring, 6/10. Bapak harus bikin dulu nilai sudutnya ya. Sin 37 adalah
depan bagi miring 6/10. Kalau kita perkecil berapa? 6 dan 10, 3/5. Sama ya? Sama. Jadi angka sisinya boleh berapa aja, asal sudutnya ada, maka nilainya pasti sama. Gitu ya. Oke, lanjut. Itu tugas 1. Bapak mau kasih 2 segitiga lagi dengan tugas berikutnya. 2 segitiga lagi adalah segitiga ini. Ini sudutnya 45 derajat. Maka ini sudutnya pun sama 45 derajat ya. Sama-sama 45 derajat. Angkanya mau berapa, Pak? Angkanya ini 1, ini 1, ini akar 2. Ini angka sederhana. Ini adalah segitiga istimewa juga. Tugas kalian. Karena ini sudutnya sama, cukup kita ambil 45 saja ya. Berarti sin 45 berapa? Cos 45 berapa? Tan 45 berapa? Kemudian cosec 45 berapa? Sec 45 berapa? Kemudian kotan 45 berapa? Ini ada derajatnya ya. Karena ini adalah sudut. Tugas ya, 1 segitiga lagi, yaitu yang jadi ada 3 segitiga istimewa untuk fisika yang sering dipakai di soal-soal fisika. Misalnya ini 60 derajat, ini 30 derajat, dan ini adalah 1, ini 2, ini akar 3. Perhatikan ada 3 segitiga ya, dengan yang tadi yang 3, 4, 5. 1 akar 2, 1 akar 3, 2. Ini adalah segitiga-segitiga istimewa. Jadi kalian tulis berapa sin 30 derajat, cos 30 derajat, tan 30 derajat, cosec 30 derajat, sec 30 derajat, dan kotan 30 derajat. Dengan cara yang sama, satu lagi, sin 60 derajat, cos 60 derajat, tan 60 derajat berapa? Cosec 60 derajat berapa? Sec 60 derajat berapa? Dan kotan 60 derajat berapa? Jadi ini tugas 2, tugas 1 tadi ya. Ini tugas yang kedua. Ini tugas yang ketiga. Ini tugas yang keempat. Oke. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Kerjakan di kertas lembar. Kasih nama foto japri ke Bapak. Isi berapa angkanya. Dengan memakai segitiga yang sudah dijelaskan di sini. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Bapak tunggu tugasnya ya. Dikumpulkan paling lambat hari ini. Harus hari ini. Jam 12 siang. Karena ini gampang ya. Jam 12 siang. Jangan sampai jam 6 sore. Ditunda-tunda makin gak akan dikerjakan. Bapak tunggu jam 12 siang japri ke Bapak. Oke. Siap? Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran fisika minggu depan.